Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ingkang kula hormati para bapak pengurus takmir Mushola Darussalam Jalan Cempaka Tegalsari, para bapak, para ibu, para sedherek ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah, estu kita muji syukur dumateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa kita tasih pinaringan mapinten-pinten rahmah, taufik saha kawilujengan. Mugi-mugi kanthi syukur kala wau sepindah estu Allah nambah kanugrahanipun dumateng kita sami. Allahumma amin. Kadosta dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang kedua tak kalah pentingnya, mugi-mugi kanthi syukur kala wau estu Allah nebihaken kita sami saking bendu, saking siksa, saking azabipun Allah Subhanahu wa taala. Makaten kala wau kadhawuhaken dalam Quran surat An-Nisa ayat 147. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alimah. Salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, sebagai seorang muslim kita meyakini Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di sana Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Inti dari pesan itu adalah Al-Quran turun di bulan Ramadan, yang itu merupakan petunjuk bagi manusia. Secara khusus dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, tidak dibatasi waktu atau zaman tertentu, tetapi sebaliknya kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah untuk seluruh umat manusia sampai nanti datangnya kiamat.
Yang itu bisa kita lihat dalam Quran surat Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi yang agung kecuali untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas, basyira sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira sebagai pemberi peringatan, walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Apa konsekuensinya? Kalau Al-Quran itu atau Islam itu atau risalah yang dibawa Rasulullah adalah untuk seluruh umat manusia yang tidak dibatasi waktu dan tempat, tapi sampai nanti hari kiamat, maka kita dapati hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Quran itu pada umumnya dijelaskan secara global, sehingga nantinya bisa fleksibel, nantinya bisa diterapkan di segala zaman dan segala tempat. Maka disinilah kita tahu bahwa hukum-hukum Islam itu atau ajaran agama Islam itu solihun likulli zamanin wa makanin, relevan untuk semua tempat maupun waktu. Tetapi kalau misalnya peraturan-peraturan dalam Islam itu semuanya secara rinci dan detail, maka bisa dipastikan akan terjadi kekakuan, akan sulit diterapkan, karena memang zamannya terus berkembang. Oleh karena itu diyakinilah bahwa hukum-hukum yang terdapat di dalam Islam itu adalah tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan. Maka dalam satu kaidah itu dijelaskan la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkani wal azman. Tidak bisa dipungkiri perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan tempat dan perubahan waktu. Atau dalam bahasa sederhananya, boleh jadi satu masalah itu dulu tidak ada, sekarang ada. Atau sebaliknya, dulu tidak ada, sekarang ada. Contoh, yang namanya perbudakan. Pada abad ke-7, perbudakan itu banyak sekali, sampai-sampai di sana ada pasar budak. Namanya budak itu bisa terjadi karena kalah perang. Budak itu memang terjadi karena faktor keturunan. Budak itu karena mungkin riba, hutang yang tidak bisa membayar, melunasinya, pada akhirnya ditukar dengan dirinya, dalam artian dia menjadi budak. Itu dulu budak, tapi sekarang tidak ada. Tetapi itu juga jangan dipahami bahwa berarti Islam itu sudah tidak up to date lagi. Nyatanya ada persoalan-persoalan yang dulu ada sekarang tidak ada. Para rawuh ingkang kalau hormati, sejarah itu pasti berulang. Sejarah itu mesti berulang. Kita bilang budak sekarang tidak ada, ya alhamdulillah. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa dekade yang akan datang akan muncul perbudakan lagi. Sejarah pasti berulang. Nah, contoh bahwasannya dulu tidak ada, sekarang ada. Contohnya adalah zakat. Namanya zakat itu kalau dulu kita kenal zakat pertanian, perdagangan, apa meleh? Emas dan perak, rikas,
peternakan, kan begitu. Boleh jadi itu dikarenakan memang pada umumnya orang itu mendapatkan atau bermuamalah mendapatkan duit itu ya melalui usaha pertanian, perdagangan. Sementara sekarang profesi itu adalah beraneka ragam. Penghasilannya boleh jadi lebih tinggi daripada Pak Tani atau pedagang dan seterusnya. Contohnya misalnya apa? Zakat profesi. Dulu tidak ada namanya zakat profesi. Lah sementara sekarang itu orang mendapatkan duit itu dari berbagai macam profesi. Panjenengan mungkin bisa mengira-ngira gimana pendapatannya seorang menteri. Boleh dipandingne karo petani dele no. Oke endi? Gajine Pak Mahfud karo sampean nandur dele lho oke endi hasilnya? Ya kan? Seorang profesor, guru besar, gajinya, sertifikasinya lek karo kos-kosane jenengan oke endi? Iya kan? Utawa jenengan duwe kos-kosan wakeh. Terus jenengan ngomong aku gak wajib zakat, mergo gak enek zakat kosan. Enak no sampean. Sugih terus no sampean. Gak wajib zakat. Mau sedekah tok. Jenenge sedekah identik karo 2000. Tero duwite wetek. Itu. Maka di situ yang namanya profesi yang beraneka ragam itu muncullah gagasan tentang zakat profesi dalam sebuah seminar. Pada akhirnya kita temukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kamu usahakan. Yang namanya kamu usahakan itu berarti profesi kamu. Sebagai seorang guru, sebagai seorang doktor, sebagai seorang guru besar, sebagai seorang pengacara, sebagai seorang menteri. Niku lek dirujuk ke zakat zaman biyen gak metu zakate. Pertanian duduk, perdagangan duduk, rikas duduk, mas perak duduk. Enak no? Maka didasarkan pada ayat itu para ulama menemukan atau berijtihad, lahirlah yang namanya zakat profesi. Sebagai hasil ijtihad wajar kalau di sana ada pro dan kontra. Ada yang tidak sependapat dengan zakat profesi, ya sah-sah saja. Namanya juga ijtihad. Itu adalah dzanniyud dalalah. Itulah Bapak Ibu kenapa di dalam Islam itu hukum-hukum pada umumnya adalah secara global. Dalam artian bisa diterapkan. Di sana ada prinsip-prinsip sehingga nantinya tidak menjadi kesulitan. Sehingga perlu kita berpikir terus bagaimana kita membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu benar-benar hadir di tengah kehidupan kita, memberikan solusi terhadap problematika dan persoalan umat. Karena permasalahan umat itu ya terus berkembang. Nah, di dalam mensikapi perkembangan yang ada, tentu kita mencari rujukan agar kita tidak tersesat. Rujukannya apa? Quran dan hadis. Dari sinilah maka kita tahu dalam satu hadis, taraktu fikum amroin in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku telah tinggalkan dua pusaka, aku telah tinggalkan dua perkara, kamu tak akan pernah sesat selama-lamanya selagi kalian itu berpegang teguh pada keduanya.
Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Yang saya katakan bahwa hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Quran pada umumnya itu adalah global. Tetapi ada juga hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu secara rinci. Lah, yang secara rinci itu adalah hudud, kisos, waris, muamalah, munakahah. Setahu saya 5 itu. Hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran pada umumnya adalah secara ijmal, secara global. Secara rinci hanya 5. Pernikahan, waris, kisos, hudud. Nah mesti 5 itu mesti hilang sitok. Mau wis, betul dibalik ya lali nih. Padahal aku sing ngomong dane sing ngrungokne. Dane sing ngrungokne keyut-yut. Ada kisos, ada mawaris, ada pernikahan, ada hudud. Mbuh mas mau lali mas. Contoh waris. Namanya waris itu rinci sudah. Ketetapannya rinci. Maka kalau sudah ditetapkan secara rinci, tidak ada lagi peluang untuk ijtihad. Misalnya ketentuan seorang suami meninggalkan istri. Maka kalau suami itu tidak meninggalkan anak, istri dapat 1/4. Kalau suami meninggalkan anak, istri dapat 1/8. Rinci. Tapi sebaliknya kalau yang mati itu istri, istrinya meninggalkan anak, suami dapat 1/4. Tapi kalau istri tidak meninggalkan anak, suami dapat 1/2. Demikian seterusnya. Siapa yang mendapatkan 1/3, siapa yang mendapatkan 1/6, siapa yang mendapatkan 1/4, siapa yang mendapatkan 1/8, siapa yang asobah, siapa yang mahjub. Rinci banget dalam Quran. Sehingga tidak ada peluang lagi untuk ngutik-ngutik. Nah, yang kita bahas di sini adalah pernikahan. Pernikahan itu satu poin, satu ajaran dalam Islam yang ketentuannya adalah detail banget. Yang namanya penjelasan secara rinci, maka tidak ada peluang lain. Siapa yang haram dinikah, siapa yang tidak boleh dinikahi, itu ada 22 orang. Sebab pernikahan, sebab sepersusuan, dan beraneka ragam, ada 22 orang. Itu secara rinci ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Menandakan bahwa ini adalah ketentuan Islam. Dijelaskan secara rinci. Sehingga tidak ada peluang untuk ngutik-ngutik lagi. Nah, begitu rincinya, maka kita harus patuh. Ada istilah mahram. Kadang-kadang orang samar atau menyamakan antara muhrim dan mahram. Kowe duduk muhrimku, kowe duduk mahramku. Setahu saya muhrim itu orang yang sedang ihram. Kadang-kadang salah kaprah. Kowe duduk muhrimku, lho kowe ndekem yang tulung rejo kok ihram. Muhrim itu orang yang sedang ihram, baik ihram umroh maupun haji. Itu ketentuannya di sana, di Haramain sana. Ketentuannya ketentuan haji, itu muhrim. Kalau mahram perempuan yang haram di nikah.
Perempuan yang haram dinikah itu termasuk adalah saudara sepersusuan. Kalau di sini tidak lazim. Kalau di Arab sana itu memang seringkali seorang anak itu disusui oleh ibu susunya, bukan ibu kandung, termasuk Rasulullah. Rasulullah itu punya ibu susu, namanya sinten? Halimah. Aslinya jenenge mau Halimah. Ojo mbok tambahi Siti. Sampeyan senengane nambah-nambahi Siti. Garwane Rasulullah Khadijah, Aisyah, kok mbok tambahi Siti? Kemalan Siti sampean. Iya toh? Hawa yo Hawa, garwane Nabi Adam. Nyapa mbok tambahi Siti? Lah, yang namanya Rasulullah itu punya ibu susu namanya Halimah. Aslinya Halimah. Tapi karena setelah menyusui Rasulullah, dia mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, semakin sejahtera. Yang tadinya kambingnya itu nggak gemuk-gemuk, rezekinya sekarang melimpah, maka orang menyebutnya Sa'diyah. Halimah yang beruntung, Halimah yang berbahagia setelah menyusui Rasulullah. Lah saudara-saudara sepersusuan Rasulullah juga ada. Artinya Rasulullah tidak boleh menikahi saudara sepersusuan. Niku teng mriko ngaten niku, tapi kadang-kadang teng mriki nggih enten. Cuma gak sadar. Dudu anake dhewe terus ngempeng. Timpengi. Itu adalah saudara sepersusuan. Lah kok open men sampean dudu anake kok sampean pengi. Lah delalah gak ngerti. Itu adalah menikah pada waktu dewasanya. Masalah itu. Dia haram dinikahi. Loh, sebab saya pun juga pernah menemui kasus semacam itu. Jadi waktu kecilnya karena orang tuanya itu saking akrabe, kemudian disusui oleh ibu yang sama, sampai janjian nanti sok besanan lho piye jajale saiki wis duwe anak telu. Pak, lah kuwi saudara sepersusuan ya Pak, itu haram ya. Lah piye wis kadung seneng anakku telu. Lah dalah niku ketae masalah sepele, itu malah masalah itu kalau dalam hukum Islam. Itulah yang saya katakan itu masalah rinci. Yang masalah rinci-rinci detail-detail itu jenengan harus tahu. Bolak-balik ilmu agama kuwi penting. Ora terus berarti ada alasan subjektivitas engko ben diundang meneh selamat yang nggone Darussalam. Wong ki mau keterunyuk-terunyuk goleki bingung aku. Bukan alasan subjektivitas, tapi memang agama itu adalah mengatur hidup kita dari lahir sampai wafat, dari dunia sampai akhirat. Nggih napa mboten? Dari tidur sampai bangun tidur. Itu loh semuanya berlaku ajaran agama Islam. Menandakan bahwa ilmu agama itu mutlak diberikan, dikenalkan, disosialisasikan, diamalkan sejak dini. Bahkan sesungguhnya kita ajarkan kepada anak-anak itu sebelum mereka lahir. Disinilah arti pendidikan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Karena di situ ada proses, di situ ada ilmu yang harus kita ketahui. Dini nanti setelah dewasa, setelah usia SMA, mau kuliah, melanjutkan pendidikan dalam bidang fisika, kimia, geografi, geologi, kedokteran, monggo. Tapi dasar utama pertama yang harus kita kenalkan itu adalah agama. Ya gitu contohnya ini wau loh. Padahal itu adalah haram, itu adalah mahram.
Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, yang pertama kita tahu ada perempuan-perempuan yang haram dinikah, itu jumlahnya 22. Itu dasarnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Dan yang paling utama saya sampaikan bahwa pernikahan itulah metode atau jalur perkembangan agama itu pesat sekali melalui jalur agama. Kita tahu bahwa proses Islamisasi di Nusantara itu kan banyak jalurnya. Ada jalur perdagangan, ada jalur pernikahan, ada jalur budaya, ada jalur pesantren, ada jalur tasawuf, ada jalur seni termasuk wayang, banyak. Tapi di antara jalur-jalur proses Islamisasi di Nusantara itu yang paling efektif adalah perkawinan. Dan tidak saja Islam, perkembangan agama apapun yang paling efektif itu menggunakan perkawinan sebagai jalur utamanya. Karena sangat jitu, sangat efektif. Penyebaran agama apapun itu lewat pernikahan cepat. Termasuk proses Islamisasi di Nusantara itu paling cepat adalah perkawinan. Proses masuknya Islam ke Nusantara itu jelas itu daerah-daerah pantai, daerah-daerah pesisir. Pertama, daerah pesisir itu masyarakatnya itu mudah menerima perubahan. Beda dengan daerah-daerah pertanian, daerah-daerah pedalaman, kolote minta ampun. Diomongin uang eliram sing bagian jero ngoten, termasuk awake dhewe. Beda dengan orang-orang masyarakat pesisir yang mereka sudah terbiasa bergaul, berinteraksi dengan budaya luar. Lah terus jangan bayang nih, ada saudagar. Aku teko, lek saudagar iki mesine sugih napa kere? Sugih, saudagar kere kebablasen kowe. Terus nyuwun sewu, ora berarti terus ngelem-ngelem wong kono. Akeh-akeh wong kono ganteng-ganteng, gagah-gagah napa nyepres-nyepres ireng-ireng. Hah? Gagah-gagah ganteng-ganteng nggih napa mboten? Sampe delok yang YouTube kayak Palestina ki ganteng-ganteng napa elek-elek? Nyepres lah wae dhewe. Oh, ganteng-ganteng, Pak. Zuriyah Rasul itu loh. Para habaib niku loh. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng, sugih, terus cara hidupnya itu bersih, berbeda dengan masyarakat kita saat itu. Orang ngelek-ngelek warga kita, tapi memang cobalah misalnya zaman-zaman tahun 800-an. Kalau dalam sejarah itu jelas itu masa-masa Ken Arok. Maaf ya, yang namanya perempuan itu apa berukut kayak saat ini? Abad 8, abad 9 loh. Hah? Boten. Yang paling terakhir kan ya kayak abad-abad ke berapa? 16 itu kan ya pakai gini, ya. Gak usah tak sebut nih, sak mene. Terus akhirnya rada tutup, gitu. Terus kudungan, rambutnya cek ketok, berukutnya cek tas ndak. Ada model hidup seperti itu menarik. Mungguhe wong pesisir, cara kasarane. Duwe anak wedok. Nduk, kowe pamane tak olehne arek kae no piye? Sugih, gagah, ganteng, kok centak-centuk madhep ngulon kok apane kok ya beda karo awake dhewe, gelem. Anak wedok goblok ra gelem mbok. Kowe gelem. Petung, mas aku ndek anak wedok piye pamane kowe tak pek mantu. Bahasa sederhana mantu nggih mantu, Pak. Gelem ya gelem, Pak. Tapi kan anak sampean jek agamane dudu Islam. Agama kami mewajibkan harus Islam, harus
iman. Lek dirujuk dalam Quran, ada dalam Quran surat Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidznih. Ngoten Pak ketentuane. Apa Mas artine? Jualane daki-daki baik karo. Itu syarat bahwa saya boleh menikahi putrine jenengan kalau putrine jenengan niku beriman beragama padha kali kula. Anake sampean niku dereng beriman, Pak. Terus mboten oleh. Piye, Nduk? Kowe gelem mlebu agamane wong iki? Alah gak apa-apa. Kadung seneng kok. Nah, masuknya Islam itu kan sederhana, simple, nggak rumit, nggak bertele-tele. Nggih napa mboten? Seorang tertarik dengan agama Islam. Pak, kula pengen masuk Islam. Saya itu sering menemui anak-anak SMA 2 itu masuk Islam. Sederhana. Ya, besok mandi ya, seluruh tubuh niat masuk Islam. Besok ketemu saya. Syahadat selesai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam sudah gak ribet. Lah cah wedok yo ngono, piye Nduk? Gelem ora kowe mlebu agama Islam? Piye Pak carane? Adus bar ngono syahadat. Ya wis gampang. Masuk Islam. Siji. Dibodonge pernikahan. Paline sinten? Nggih kula to, Mas. Lah agamamu dodong Islam no. Lah terus pripun? Ya kudu Islam paline wong tuane. Lek gak oleh. Lah kula nggih Islam. Nggih. Adus. Sesuk syahadat Islam pisan. Loro. Penak to? Loh, Pak lah saksine. Wah, lah ya nek lek to karo lek di ngono mong. Kayak ana dhuwit ngono 50.000 mlaku kuwi ndah, kayak amplop ngono. Lek tulung dadi saksine anakku ya rabi sok mben. Iya. Ditekoki lah saksine sampean Islam napa dereng? Dereng e. Adus. Masuk Islam minimal 4 sekaligus dalam proses pernikahan sederhana. 4. Wingko beranak pinak mesti masuk Islam sak anak putune. Demikian juga perkembangan agama lain. Jalur pernikahan itu adalah paling efektif. Pesan penting dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa jenengan kalau punya anak perempuan atau jenengan itu adalah keinginan untuk menikah, maka syarat utamanya Islam. Gitu ya? Jelas itu. Wala tankihul musyrikat. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang menyekutukan Allah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Sampai mereka beriman. Kalau tidak beriman pernikahan beda agama ndak sah. Kalau ndak sah hukumnya zina. Zina berapa kali? Bertahun-tahun biasa jale. Itu yang paling penting. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan merdeka tapi menyekutukan Allah, meski dia lebih memukau kamu. Nek cah wedok sarjana, penggaweane mapan, ayu misan, neng lek agama nera Islam tak boleh. Ngono ae.
gelem deh aku rabi karo kowe tapi syaratnya kudu Islam. Maka yang namanya laki-laki harus punya ketegasan. Ojo terus malah ngamplok rono. Piye Bu, bocahe agamane beda ya Bu. Aku kadung seneng. Aku lek gak karo kuwi aku mati ya Bu. Ya bongko. Kok titik-titik mati, titik-titik bunuh diri. Tak boleh. Gitu ya. Walau ajabatkum, lebih memukau kamu. Sungguh perempuan yang budak perempuan wala amatun. Budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan merdeka tapi menyekutukan Allah. Kembali lagi dari persoalan budak. Karena memang pada zaman itu budak itu adalah sudah banyak sekali. Itu kedudukan jenengan sebagai seorang laki-laki yang hendak menikahi. Maka larangannya adalah wala tangkihul musyrikat. Janganlah kamu wahai laki-laki mukmin menikahi perempuan-perempuan yang menyekutukan Allah. Berikutnya wala tungkihu. Kalau wala tangkihu artinya janganlah kamu menikahi. Objeknya satu, maf'ul lebihnya satu. Tapi kalau wala tungkihu, janganlah kalian menikahkan. Menikahi dengan menikahkan beda. Gitu ya? Kalau jangan menikahkan, kedudukan jenengan sebagai calon wali. Janganlah kamu menikahkan perempuan-perempuan dalam perwalianmu, ya kan? Dengan laki-laki yang menyekutukan Allah. Duwe anak wedok wis pantes nikah. Ya digolekne sing santri, digolekne sing Islam. Oh enggak apa iki nganu iki dakwah dek iki dek mlebu Islam gelem lho. Urip kok gambling. Urip kok coba-coba. Ngeluh awake dhewe. Jangan bermain soal itu. Saya katakan bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Termasuk menikah itu adalah menyangkut masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan generasi yang akan datang. Mau gambling, mau untung-untungan, mau spekulasi, atau mbos pokoknya saiki aku rabi so anak putuku bah Islam bandak. Oh ya error. Ketara lek setengah beras setengah ketan, setengah waras setengah adalah. Maka ini saya katakan penting sekali untuk memahami pernikahan karena di situ detail banget. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun. Sungguh budak laki-laki yang beriman secara stratifikasi sosial itu paling rendah. Sorotan masyarakat itu ya Allah untuk budak masa gak enek sing rada merdeka sithik rek. Statusnya rendah. Itu lebih baik kata Allah dengan catatan dia adalah beriman. Kenapa? Seringkali di dalam Al-Quran itu ketika menetapkan satu ketentuan hukum habis. Gelis mendak? Ya wes. Batinku tak setting sampai materi sampai baik bentek. Nggih. Intine ngoten niku. Ketentuan-ketentuan dalam Islam itu mesti ada alasan kenapa ditetapkannya semacam itu. Alasan ketetapannya, makosidus syariahnya, maksud ditetapkannya ketentuan hukum dijelaskan. Contoh sederhana, puasa. Nyapa sih puasa itu diperintahne la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Nyapa sih pernikahan seperti itu kok rincinya banget seperti itu, tidak boleh menikah dengan bla 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 bla. Kenapa? Ada alasannya. Ulaika yad'una
ilan nar. Mereka-mereka itu menyeru, mengajak kamu menuju neraka. Ngerti maksudnya ya? Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Sementara Allah mengajak kamu menuju pada surga dan ampunannya. Allah menetapkan ketentuan kamu harus menikah dengan sesama muslim, ya, sesama mukmin. Kamu dilarang menikahi perempuan-perempuan yang menyekutukan Allah, ya. Itu karena memang apa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengajak kamu kepada neraka. Sementara kalau kamu taat pada ketentuan Allah dan Rasulnya, utamanya terkait pernikahan, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah mengajak kamu menuju surga dan ampunannya. Allahumma amin. Intinya, kita sebagai laki-laki kalau menikah harus menikahi perempuan yang beriman. Kedudukan kita sebagai calon wali, ya, calon wali nikah atau orang tua itu adalah menikahkan perempuan-perempuan dalam perwalian kita dengan laki-laki yang beriman kepada Allah. Larangan menikahkan mereka itu dengan laki-laki yang menyekutukan Allah. Kenapa? Karena mereka mengajak kamu menuju neraka, sementara Allah mengajak kamu menuju surga dan ampunannya. Mbok menawi mekaten, karena keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, keterbatasan segala-galanya, kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisirril Fatihah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten wala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.